Dan Alkitab kita ini sangat ajaib ya, dimulai dari Kejadian dan berakhir sampai Wahyu. Tidak ada kitab agama orang yang sempurna seperti ini. Itu sebabnya kita harus mencintai Alkitab. Oke, belum selesai dengan Daniel Goleman ini ya. Jadi sedikit tahu tentang psikologi ya, karena saya punya latar belakang psikologi. Oke, tadi Mazmurnya sampai berapa? Jangan katakan Mazmur itu pasal. Nomor ya, itu bukan pasal, itu nomor. Jadi Mazmur itu sampai nomor 150, paling banyak dari semua yang ada di Alkitab. Nah, Daniel Goleman katakan kecerdasan manusia pertama adalah musical intelligence. Nah, musik pertama yang kita dengar di mana? Ayo. Kita semuanya sebenarnya punya kemampuan menyanyi sangat bagus seperti Rusanaya, seperti Celine Dion. Kita bisa semuanya loh. Nanti saya kasih tahu. Musik yang pertama, waktu kita di dalam kandungan ibu kita dengar musik ini. Bener. Detak jantung. Itu musik. Misalnya papa mamanya nggak pintar nyanyi, tapi ketika anak itu lahir atau ketika di dalam kandungan, ibunya sudah mendengarkan musik. Saya mau kasih tahu, ini untuk orang-orang yang belum menikah, orang muda ya, dan juga ibu-ibu mau punya anak lagi. Jadi saya punya cerita, saya seminar di satu tempat, satu gereja. Jadi mereka itu punya anak 2. Lalu saya bicara secara psikologi, sebenarnya punya anak itu paling bagus berapa? 1. Satu. Nah, sekarang yang usianya kepala 5, yang sudah punya pengalaman, berapa kira-kira jumlah anak yang ideal? 5. Satu lagi. Atau ini, kalau saudara belum nikah kan? Hampir. Kalau menikah, Tuhan tanya mau berapa anak, mintanya berapa? Kan ada Alkitab Matius 7:7 kan? Mintalah, maka diberikan. Berapa ya? Oke, sekarang saya menjawab dari sudut sains, ya kan? Karena sains ini ada datanya, jadi valid. Yang pasti kalau selesai kita seminar, semuanya pasti lebih pintar dari yang nggak ikut. Karena saya kasih tahu rahasia-rahasia pengetahuan ini. Jadi kalau kita punya anak 1, anak itu kemungkinan kepribadiannya kalau tidak ekstrovert, introvert. Kalau nggak ekstrovert, introvert. Kalau tidak dia terbuka adalah orang yang tertutup. Itu pasti. Nggak mungkin dalam satu kepribadian dia menjadi orang yang 2 kepribadian itu. Dia banyak ngomong, diem. Itu nggak ada itu. Sudah ya. Yang kedua, kalau lahir anak kedua, kalau tadi misalnya introvert, maka yang kedua itu pasti ekstrovert. Nah sekarang cek sendiri di dalam rumah, punya anak 2, pasti, nggak mungkin nggak, benar atau tidak Pak? Benar, karena ini penelitian, jadi diteliti, ya. Nah kalau tadi punya anak 2, ini mereka nggak pernah ketemu, berantem terus, karena satu menguasai, satu dikuasai. Yang ini coba dia berantem terus. Jadi harus ada yang ketiga. Jadi yang ideal dalam keluarga itu 3. Kalau 3, dia akan bervariasi. Ini kan lihat ya. Jadi ada namanya teori Bandura. Bandura itu katakan bahwa manusia itu belajar melalui lingkungan. Dia kan lahir nih. Kan dia lihat tuh kokok sama ciciknya atau 2 kokok atau 2 cicik, dia lihatin. Maka dia akan menjadi orang yang harus dinamis. Sebab kalau nomor 3 nggak dinamis, nggak bisa masuk ke 1 dan kedua. Tapi mereka itu
tapi yang ketiga itu akan jadi introvert atau extrovert juga. Bisa ngerti ya? Nah, kalau ini berantem, maka yang nomor 1 akan lari ke nomor 3 untuk dia bersekutu lagi. Dan kalau yang misalnya ini berantem atau sebaliknya, dia akan bersekutu atau dia muter-muter di dalam tuh. 1, 2, 3 gitu kan. Nah, karena terjadi konflik di dalam di dalam 3 orang ini, mental mereka semuanya jadi apa? Jadi kuat. Jangan lupa ya, untuk kita orang tua, anak-anak kita itu kita harus didik. Life is difficult, not easy. Walaupun kita punya banyak uang, jangan pernah kita buat anak kita itu terlalu nyaman. Saya punya banyak pasien, kalau anaknya itu bermasalah, pasti orang tuanya terlalu permisif, terlalu memanjakan anak. Dan sudah ada penelitian dari Harvard University. Apa penelitiannya? Anak-anak yang membantu pekerjaan di rumah jauh lebih pinter dari anak yang ready to use. Saya pernah punya pasien umur 17 tahun, dia tidak tahu kalau rambutan itu ada rambutnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak itu setiap kali makan, semua buah itu sudah telanjang, tinggal makan. Dan saya pernah visit ke pasien saya itu. Jadi waktu saya visit, nggak bisa langsung ketemu. Ada security-nya. Saya nggak tahu kalau siapa orang ini. Lalu saya kan kepo nih, siapa sebenarnya orang ini? Ternyata mereka itu punya perusahaan penerbangan. Bisa bayangkan, dia punya karyawan di rumah aja 15, banyak sekali ya. Dan ciri-ciri orang kaya apa? Biasanya rumahnya orang kaya ciri-cirinya gede, betul. Terus apa lagi nak? Mewah, bener. Apa lagi? Besar, apa lagi? Ini rumahnya besar nih. Ya kan ada tukang kebunnya, ada macam-macam. Wah besar rumahnya. Dan itu di Jakarta Selatan, nggak di Cibubur. Ya tempat area yang itu. Ya itulah Jakarta Selatan. Terus apa lagi ciri rumah orang kaya? Ada sapam. Ada sapam, betul. Ya, apalagi masih kurang. Banyak mbaknya. Banyak mbaknya, betul. Apalagi? Ya bu, apa bu? Mobilnya banyak, bener. Hah? Kolam renang. Nah itu dia kolam renang. Jadi kalau rumah kita ada kolam renang, baru kita kaya. Jadi kalau belum punya kolam renang, belum. Karena ngurus kolam renang aja jutaan loh, itu harus diganti airnya. Ya, oke. Sampai di mana tadi saya ceritanya? Ya, kecerdasan tadi kan tentang anak ya. Jadi, nah sekarang saya mau kasih tahu 4 kalau mau punya anak yang luar biasa. Ini sudah diteliti, ini yang dilakukan di Israel. Setiap tahun yang menerima Piala Nobel minimal ada orang Israel. Itu Mark Zuckerberg itu apa? Turunan Yahudi. Bill Gates turunan Yahudi. Rockefeller yang di Amerika turunan Yahudi juga itu. Termasuk Einstein. Oke, kalau mau punya anak yang luar biasa harus melakukan 4 hal. Yang pertama, bersikap positif kepada si ibu itu kalau dia hamil. Jadi acceptance. Oh saya senang loh, saya hamil loh. Ada banyak ibu-ibu gak mau hamil loh. Itu yang terjadi di Eropa kan. Ngapain kita punya anak udah dibesarkan, tinggalkan kita. Bagusan kita piara dogi. Tapi sekarang mereka piara dogi. Dan dogi itu sampai majikannya mati dia bisa tumbuhin. Anak belum tentu ya. Belum tentu. Oke, jadi harus menerima. Saya pernah punya pasien, waktu dia hamil dia tidak terima anaknya karena dia hamil umur 40 tahun. Anak itu lahir, waktu disusui, mau nggak dia disusui? Nggak mau, betul. Karena dia sudah di-reject dari dalam, sudah ditolak.
Jadi terluka. Jadi jangan lupa, waktu seorang ibu mengandung, bayi itu sudah punya perasaan loh. Jadi jangan pikir anak bayi itu nggak ngerti. Memang nggak ngerti secara kognitif, tapi semua direkam di memorinya. Oke, yang kedua. Yang kedua, makan yang sehat. Kalau saya boleh mengoreksi, makanan kita tadi kurang sehat. Kerupuk-kerupuk tadi itu, kalau dibawa ke laboratorium, itu racun. Makanya saya nggak makan kerupuk. Karena saya tahu. Tapi di sini nggak ada yang hamil tuh. Hah? Bagaimana? Tapi di sini nggak ada yang hamil. Ada yang Gak ada yang ambil. Bukan. Jadi gini, kita boleh makan is okay, tapi itu bukan makanan kita di rumah. Jadi saya dengan Pak Pendeta Gunar, pagi itu kita makan 2 telur rebus, makan tomat rebus 2. Ini jangan lupa makan tomat, penting ya. Apalagi untuk menghindari kanker prostat. Dan di dalam tomat itu ada namanya lycopene. Ya, ada namanya lycopene. Nah, itu yang mencegah kanker. Dan untuk ibu-ibu, kalau setiap hari makan tomat, Bu, kita lebih muda dari usia kita, Bu. Karena vitamin C-nya sangat tinggi. Lebih tinggi daripada jeruk. Nah, jadi usahakan pagi, lihat tadi kata breakfast, itu bahasa Inggrisnya. Artinya breakfast, first kan cepat kan? Jadi usahakan jangan makan nasi. Sebenarnya nasi itu tidak ada gizinya. Hanya ada karbo. Tapi kalau kita pekerja keras, welcome. Ya, tapi jangan lupa karbo pun ada pada telur, ada pada buah, tidak selalu pada nasi. Ya, pada sayur pun ada karbonya, itu dari batangnya itu, misalnya caisin ya, dari batangnya itu ada karbo. Nah, saya ingin, ya ini pasti Tuhan punya rencana. Saya ingin pertemuan kita ini, kita pulang menjadi orang-orang yang tidak pernah sakit. Ya, tidak pernah sakit. Nah sekarang gini, rumah sakit didirikan untuk apa? Salah. Salah. Salah juga. Jadi rumah sakit awal berdirinya untuk 2 tugasnya. 1 menolong ibu melahirkan, dan yang kedua untuk korban kecelakaan. Itu. Nah sekarang bagaimana supaya kita tidak sakit? Sebenarnya kita harus back to Bible. Kejadian 1 ayat 29. Itu yang harus kita makan. Coba dibaca. 1 orang. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, Tuhan sebenarnya tidak suruh kita makan daging. Jadi anatomi gigi kita ini bukan untuk makan daging. Tapi karena orang Israel dengan tegak tengkuknya, mereka minta daging ketika ada di padang gurun. Kan dikasih mana? Oke, nah balik lagi ya. Balik lagi. Jadi usahakan makanan kita yang hidup. Contohnya begini. Di meja makan kita ada 1 pisang, ada 1 paha ayam. Paha ayam itu sudah siap dimakan juga. Jadi ada 1 pisang, ada 2 pisang, ada 2 paha ayam. Maka kita setelah bangun, setelah bersih-bersih, kita pergi ke meja, kita makan pisang, kita makan paha ayam. Oke? Oke. Terus besoknya di situ masih ada 1 lagi kan? 1 pisang, 1 paha ayam. Kita pergi lagi ke meja makan kita makan pisang. Apakah kita mau makan paha ayam? Tidak. Kenapa? Busuk. Bisa tahu arahnya kemana? Kalau kita mau panjang umur, makan yang hidup supaya kita hidup. Oke? Makan yang hidup, makan timun. Dan kalau beli anggur itu kalau nggak ada bijinya jangan dibeli. Itu sudah modifikasi genetika, rekayasa genetika, jangan makan. Jadi setiap buah-buah kalau nggak ada bijinya jangan disentuh. Itu sudah masuk kepada rekayasa genetika. Yang benernya itu Alkitab selalu. Harus makan biji-biji. Termasuk juga misalnya makan apa? Yang ada bijinya. Jambu biji. Apel bijinya bisa makan? Bisa.
harus makan. Karena di biji itulah antioksidannya. Oke ya. Oke. Jadi makan yang sehat. Lalu juga begini. Jam berapa kita berhenti makan? Ya, paling lambat jam 6 atau jam 7. Karena apa? Proses pengolahan makanan di perut kita paling cepat 2 jam sampai 4 jam. Jadi kalau kita makan misalnya jam 10 malam kemarin makan mie misalnya gitu ya. Terus kita tidur, makanan itu nggak sempat diproses, jadi dia mengendap di usus, busuk, disitulah muncul penyakit. Maka dalam penelitian, orang yang lapar tidur itu lebih panjang umur dari yang tidur dalam keadaan kenyang. Ayo. Bahaya Bu. Ya, kan tadi katanya gini, kan kita mau sehat. Sebab Tuhan seperti kemarin Pak Gunnar sampaikan, sebenarnya Tuhan ingin kita meninggal bukan karena sakit. Harus ingat. Ya, ingat firman Tuhan kemarin. Kita pergi ke surga bukan karena sakit, tapi karena tugas kita selesai. Tetelestai. Betul ya? Jadi jangan meninggal karena kesalahan kita. Dan sudah diteliti, manusia mati karena kesalahan manusia. 85% penyakit manusia karena manusia itu sendiri. Bukan karena Tuhan. Nah sekarang logikanya. Kita makan yang sehat, kita melakukan pekerjaan kita, lalu kita mengucap syukur. Pertanyaan saya, kapan matinya? Bisa nggak masuk rumah sakit? Nggak bisa. Dan saya sudah buktikan, saya nggak pernah masuk rumah sakit. Tekanan darah, gula darah, semuanya tidak ada. Bersih semuanya. Lalu kita pernah mendengarkan big is beautiful. Benar ya? Big is beautiful. Nah, secara medis, kalau kita sudah big, itu sudah sakit. Tapi nggak usah khawatir, bisa datang ke praktek saya. Jangan lupa, jadi gini nih, jangan salah mengerti ya. Ini nih pengetahuan, nggak ada hubungan dengan siapapun. Tapi ini pengetahuan. Jadi kalau kita kelebihan berat badan, penyakit itu nempelnya di mana? Di lemak-lemak itu. Nempel di situ. Oke? Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa menurunkan berat badan kita? Cukup 1 minggu 1 kilo aja. Sebulan 4 kilo, 2 bulan selesai kan? Udah Barbie kan? Nah, kenapa kita bisa kelebihan berat badan? Karena kita suka ngemil itu aja. Itu sudah diteliti. Makan pagi, makan siang, makan sore. Bisa nggak gemuk? Nggak bisa. Tapi di sela-sela itu kita makan keripik, kita makan kacang lewat bakmi, lewat bakpao. Lalu berikutnya, kita punya pankreas. Kenapa orang muda sakit? Karena pankreasnya itu nggak pernah berhenti. Kerja terus. Kita saja kalau kerja terus, suak juga kita. Jadi usahakan, sebenarnya juga dalam penelitian terakhir ini saya pelajari terus kan. Sebenarnya kita nggak perlu snack sebenarnya. Jadi interval makan pertama sama makan siang dan makan sore itu 5 jam. Di sela-sela itu makan apa? Minum air. Kalaupun kita makan buah. Karena buah tidak ada garamnya, tidak ada gulanya. Semua original. Seperti tadi di Kejadian 1 ayat yang ke-29. Mau coba? Jangan mau sakit. Kita udah capek cari uang, kita angkut uang kita ke rumah sakit. Itu nggak fair kan? Kita capek cari uang itu kita pakai untuk pelayanan di gereja, terus kita bisa traveling. Jangan lupa, usahakan traveling keliling dunia. Bisa melihat indahnya Menara Eiffel. Wow.
bisa lihat salju yang abadi di Swiss. Wah, semuanya Tuhan kasih untuk kita kunjungi. Jangan mau sakit. Sakit dan sehat itu adalah pilihan. Oke ya, apalagi masih muda ini, ya kan? Jangan pernah sakit. Dilarang sakit. Ya, dilarang. Tuhan Yesus nggak pernah sakit loh. Nah, cara juga supaya orang nggak sakit, setiap hari harus jalan. Nah, kita sudah praktekin ya, turun naik tangga itu bagus. Oke, baru 2 tadi ya. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga, mendengarkan musik klasik. Semua anak yang mendengarkan musik klasik itu pasti pinter. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya. Yang menjadi masalah dengarin musik klasik tapi ibunya nggak suka, terjadi kontraksi. Wah, ini katanya tapi aku nggak suka, nggak bisa. Itu kontraksi. Ya aku menikmati. Jadi musik yang lebih pinter itu sudah ada juga kaset itu Beethoven sama Mozart. Jadi Beethoven itu untuk menggerakkan otak kanan dan Mozart itu menggerakkan otak kiri. Otak kiri itu matematika. Otak kanan itu bicara visual, imajinasi. Dan yang terakhir, nah ini penting. Nanti melanjutkan ini juga. Dukungan suami sangat penting ketika seorang ibu hamil. Saya pernah punya pasien ya. Jadi sebelum saya tangani, jadi ada satu ibu hamil untuk anak yang ketiga. Jadi dia muntah-muntah dan sebagainya itu masuk rumah sakit, dicek sama dokter objin, oke ini. Terus dia pulang. 2 hari lagi masuk lagi. Terus diurus sama dokter, masuk lagi. Pulang pergi. Ayo dokter, ini ada apa sih? Gitu kan. Lalu dirujuk ketemu sama saya. Terus saya bilang, ada apa Bu? Kok Ibu bolak-balik? Terus dia bilang dengan nangisnya ya, suami saya nggak menerima kehamilan saya. Padahal hamil gara-gara dia ya. Aneh ya. Bener ya kan, nggak mungkin hamil sendiri dia kan. Iya kan, beda kalau shopping kan kita sendiri kan. Saya gini, wah kok habis gitu kan. Nah, karena kita shopping, tapi hamil kan nggak bisa hamil sendiri. Nah itu sudah, oke. Masalahnya itu, kalau gitu suami ibu mana? Ada di luar. Oke, kalau gitu saya akan keluar. Nah, saya bilang sama suster, tolong siapin kamar, saya mau bicara dengan suaminya. Ngomong, ada apa Pak? Bla bla bla. Dan dia sih saya nggak terima istri saya hamil. Loh, aku nggak terima. Kan ini masalah ekonomi. Tapi kan dia hamil kan kena bapak Pak. Lalu saya jelasin, gimana? Bapak mau seperti ini, istrinya sayang untuk saya. Jadi Bapak bisa terima kehamilannya? Bisa. Oke ya, deal ya, deal. Oke, sekarang ikut saya, ikut. Nah dia peluk istrinya, dia ngomongin, ya saya senang kamu, saya senang kamu hamil bla bla. Dengar itu kan istrinya gimana? Senang. Nah, nanti siang saya akan bicara tentang 5 bahasa cinta. Wah itu lebih dahsyat lagi. Sabar ya. Nanti setelah sesi. Itu sebabnya kalau bisa sebenarnya dengan gereja kita bisa kerjasama. Karena saya punya banyak sekali seminar yang kita butuhkan dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saya juga belajar teologi. Nah itu masalahnya kan, jadi harus diseleksi. Misalnya ini, dalam psikologi itu ada namanya teori, kita mungkin tahu, teori tabula rasa. Bahwa semua manusia lahir dalam keadaan polos putih bersih. Nah itu nggak benar. Semua orang lahir sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, balik lagi dengan pasien saya tadi tuh kan, oke? Terus saya bilang, Ibu, sudah, dia senyum. Apa yang terjadi? Enggak berapa lama, istrinya bilang gini, aku udah sehat kok. Sudah. Oke, saya panggil suster, ini udah gak ada apa-apa kok, dia mau pulang. Apakah besok datang lagi? Besok lagi? Enggak, sembuh. Jadi wanita itu adalah makhluk yang paling mudah disembuhkan. Paling mudah. Cukup dari suaminya aja, nggak usah ke dokter. Jadi kalau ibu sakit,
Suami ibu lah yang menyembuhkan ibu. Ada apa mah? Dipeluk, udah. Apalagi kita jalan-jalan, ada selesai juga. Contohnya gini ya. Ini ada contoh yang sederhana. Jadi saya punya pasien itu umur 65 tahun. Ya, ini 65 tahun nih. Dia masuk rumah sakit, sudah ada di rumah sakit sampai hari yang kelima. Jadi dokter juga pusing, ini kenapa gak sembuh-sembuh, padahal gak ada apa-apa. Ya kan, tapi dok aku rasa ini. Udah, dirujuk aja deh ke psikolog. Udah, saya tanya ada apa, udah sebagainya. Lalu, jadi ini, kalau kita ngalih kasus, kita nggak cukup orang itu, suaminya dan juga anaknya. Ya kan? Ibu tuh ngomong macam-macam, terus saya ngomong sama anaknya. Oh ibumu ternyata cerita gini, papamu kan papanya itu kan pensiun, tapi mereka punya kos-kosan. Nah kos-kosan itu disewa, ya kan ada beberapa disewa. Nah waktu disewa semua uangnya dipegangnya, nggak dikasih ke istrinya. Nah istrinya kan membatin kan, bener nggak? Suami saya udah keluar kenapa mau dibagi, gitu kan? Oke, terus saya cross check lagi, bener ya pak ya ini. Iya. Tapi kan saya setiap hari beli makanan, jadi ini unik. Jadi bapak ini yang belikan beras, belikan apa semuanya, istrinya yang mengolah. Nah itu kan. Terus saya bilang sama anaknya, mau nggak ibumu sembuh? Caranya mudah. Kamu turun ke ATM. Ya, karena di rumah sakit itu ada ATM. Jadi kamu ambil 3 juta kek, 5 juta kek, ambil. Kasih ke ibumu. Kalau kamu mau sembuh, kalau ibumu sembuh, oke saya mau. Ini suaminya pedit soalnya. Ya kan? Ya udah. Jadi kalau suaminya umurnya sudah mau 70 tahun, saya omongin gitu, dia tetap kekeh. Ini kan kalau sudah tua itu agak sulit kasih tahu, ya kan? Tapi tidak semua. Saya yang mau sama anaknya. Oke? Jadi dia turun, dia kasih lah uangnya. Mah, ini mah, gitu kan? Tenang dia kan? Kan hati dia adalah obat. Apa yang terjadi? Sembuh. Besok pulang. Karena wanita itu setiap hari pegang uang, betul ya Bu ya? Karena beli sayur, macam-macam. Sekarang gak ada uang. Wah, stres dia kan? Terus juga kalau ibu-ibu yang sudah 65 tahun punya uang, uangnya ini juga dikasih untuk cucunya kan? Diberikan buah untuk cucu dan sebagainya. Nah, nanti kita bicara tentang cucu. Ya kan hari ini. Oke, sudah ketemu Pak ya? Tinggal praktek. Kita balik lagi. Ayo, nih. Sorry. Mazmur 127. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Artinya, semua kita yang belum menikah sudah menikah, kita harus mendasarkan rumah tangga kita itu pada Yesus sebagai kepala rumah tangga. Itu. Misalnya, kami ini sebagai suami istri punya pergumulan nggak? Punya. Ya. Jadi kalau kami punya sesuatu pergumulan, apa yang dilakukan? Doa. Ingat, Alkitab mencatat jika 2 orang meminta dalam namaku, aku akan memberikan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah kasih kepada kita kuasa. Minta, tapi yang kita minta bukan untuk yang negatif. Misalnya Tuhan, anak saya besok mau kuliah, butuh uang, Tuhan kasih nggak? Kasih. Jadi misalnya gini, aduh kalau punya banyak anak 3 gimana? Saya mau beritahu, berdasarkan pengalaman hidup kami, punya anak 1 rezekinya 1. Nanti punya anak lagi, Tuhan juga kasih uangnya, benar ya Bu ya? Punya pengalaman kan? Kasih lagi anak 3, Tuhan lagi kasih. Jadi memang di dalam Tuhan itu seperti 2 ikan dan 5 roti. Bisa mencukupi semuanya. Karena tangan Tuhan yang bekerja. Jadi harus diingat ini harus dasarnya Tuhan. Sekarang next, lanjut. Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Saya mau tanya, apa artinya takut sama Tuhan?
Suami harus takut sama Tuhan. Jangan iseng-iseng HP melihat film porno. Hati-hati ya, ini remaja ya. Saya kasih tahu. Kenapa film porno itu tidak boleh dilihat? Ayo. Gak tahu kan? Oh, bagusan gak tahu deh. Tetapi nanti dengan dia mulai remaja, orang tua harus jelaskan. Ya, harus dijelaskan. Kenapa melihat film porno tidak boleh? Satu, Alkitab ada di Mazmur. Halaukanlah daripadaku pandangan yang sia-sia, hal yang sia-sia. Itu Alkitab catat. Jadi film porno itu, hubungan suami istri itu bukan untuk diekspos. Itu satu. Yang kedua, film porno itu di dalamnya ada roh najis. Itu bukan suaminya, itu bukan istrinya, tapi itu adalah perzinahan. Nah, kalau orang sudah nonton, ini mata akan direkam di belakang, di amigdala namanya. Makanya remaja-remaja kalau melihat, itu direkam, ketika dia lagi bengok, itu keluar lagi. Semua pasien saya yang sudah nonton film porno, mereka jujur kepada saya. Apa yang terjadi? Putar lagi. Bahkan mereka adiksi, kecanduan. Nah, termasuk dengan HP. Kapan seseorang dikatakan kecanduan dengan gadget? Ayo. Satu nggak bisa lepas. Betul. Tapi secara ilmiah kita bisa ngecek. Kalau sudah ilmiah kan itu harus jelas itunya kan, datanya gitu kan. Jadi kalau kita melihat HP dalam satu hari 6 jam, itu kita disebut adiksi. Pagi, siang, sampai malam. Jadi kalau 5 jam belum. Boleh nggak lihat HP? Boleh. Nah, di HP itu juga banyak pengetahuan. Ya, banyak pengetahuan. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau seperti ini orang tua, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Anak-anak itu pasti takut menikah. Saya punya pasien yang orang tuanya divorce, orang tuanya yang suka berantem. Anak perempuannya yang nggak mau menikah, laki-laki masih mau menikah. Tapi anak perempuannya takut, karena apa? Nanti saya seperti ibu saya. Next. Sekarang kita lihat fenomena. Keluarga adalah anugerah Tuhan, betul? Betul. Pemberian Tuhan yang gift ya. Tuhan Yesus hadir dan bekerja di tengah keluarga, kasihnya mempersatukan dan menguatkan kita. Nah sekarang gini, keluarga bahagia, keluarga yang kuat itu tergantung suami atau tergantung istri? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau disuruh pilih, suami. Karena suami itu kepala. Nah, saya kasih tahu kepada para bapak ya. Kalau bapak baik kepada istri bapak, istrinya akan melakukan kebaikan berapa kali? Berkali-kali. Nah, itu benar tuh, berkali-kali. Itu juga sudah diteliti. Semakin baik seorang suami, maka istrinya semakin baik pula. Tapi kalau suaminya sudah baik, istrinya nggak baik, berarti istrinya memang ada gangguan. Nggak normal itu. Sama seperti teko. Kalau teko itu diisi susu, terus ditumpahin, keluar apa? Susu. Nah, jadi kalau seorang suami baik kepada istrinya, maka istri ini punya power, punya kekuatan, punya semangat untuk mendidik anak-anaknya ketika suaminya pergi bekerja. Nah, itu ya. Jadi semua perceraian yang saya tangani, satu memang masalahnya adalah selingkuh. Yang sekarang namanya apa itu? Pelakor-pelakor itu ya. Jadi memang kadang-kadang pria-pria itu unik juga. Uniknya gini, waktu dia menikah dengan istrinya masih cantik kan, masih langsing kan. Tapi setelah menikah dari Doraemon misalnya kan.
Nah sekarang pertanyaannya, kenapa istrinya Doraemon? Ya karena dia melahirkan. Jadi kadang-kadang dia itu nggak fair. Dia mau tetap istrinya itu langsing, tapi dia tidak menyiapkan sarana-sarana untuk langsing. Iya kan? Saya melahirkan terus dia bawa ke fitness kah, dia iniin, nah itu. Jadi coba fair gitu loh, ya coba fair. Jadi harus harus ya bertanggung jawab lah. Jadi oh nggak apa-apa istriku gemuk, tapi kan dia melahirkan anak-anak untuk saya. Nah gitu. Ya tapi di sini prianya nggak terlalu banyak dia ya. Hanya beberapa. Oke. Next. Nah ini, ya kita akan lihat satu persatu. Jadi ini Erik Erikson membagi 8 tahapan dalam perjalanan perkembangan manusia. Di sini udah nggak ada lagi ya, 0 sampai 1 tahun. Tapi ini penting. Pernah nggak lihat ada anak laki-laki atau suami atau anak laki-laki yang bawel, ngomongnya banyak banget? Ada yang laki-laki. Pernah ketemu? Pernah. Nah, sebenarnya kenapa itu terjadi? Waktu masih kecil, bayi kalau haus kan nangis ya, tapi ibunya gak memperhatikan. Akhirnya dia tertidur karena kecapean nangis, tapi di batinnya sudah tersimpan. Dia merasa tidak disayangi. 0 sampai 1 tahun itu bicara trust versus mistrust. Jadi seorang anak mulai mengenal dunia mulai dari apakah aku merasa aman hidup di dunia ini. Kalau dia merasa aman karena orang tuanya memberi cinta kasih dan perhatian. Nah ini balik lagi Yesus ya. Kan Yesus itu adalah kasih ya. Jadi ketika anak itu nangis, dilihat, oh basah, diganti. Terus anaknya tidur lagi. Oh dia merasa apa? Trust, dia percaya dengan orang di sekitarnya. Makanya kalau kita ketemu dengan misalnya ada wanita atau pria dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, dia tidak mudah percaya kepada orang karena masa kecilnya dia diperlakukan dengan tidak baik. Nah itu, sama seperti tadi kan marah-marah karena mulutnya nggak dipenuhi dengan kasih susu. Jadi orang kalau gitu kan, karena masa kecilnya dia kelaparan. Sekarang marahnya ketika dewasa. Jadi semua kasus-kasus manusia itu dimulai masa kecil yang tidak terpenuhi. Jadi ada fase-fase krisis yang tidak ditangani, maka itu akan muncul di usia dewasa. Oke, yang kedua, di sini nggak ada lagi anak kita ya, 1 sampai 3 tahun. Nah ini anak sudah mulai apa? Mulai belajar mandiri. Jadi kalau anak kita umur 2 tahun, 3 tahun, nggak usah disuapin. Mau berantakan biarin saja. Sebab dengan berantakan dia mulai belajar. Tapi kalau lalu disuapin, akhirnya dia nanti apa? Kalau di kelas dia nggak berani untuk bertanya sama missnya, karena di rumah dia selalu dibantu. Jadi kalau anak kita mau jadi pemimpin, biarin aja, dia belajar untuk mandiri. Ini karena kita buat sesuatu yang singkat ya. Nah sekarang 3 sampai 6 tahun. Nah di sini kan sudah masuk dia playgroup ya. Anak kita udah mau sekolah nih kelas 1. Nah, apa yang terjadi di sini? Anak kecil itu yang 3 sampai 6 tahun, dia mulai inisiatif, termasuk ini kan sore-sore kan. Mulai sobek-sobek, bahkan umur 3 tahun dia maminya pakai lipstik, kalau maminya pergi dia juga pakai. Pernah punya pengalaman lipstiknya rusak dan sebagainya gitu kan. Karena anak itu simbolnya apa? Simbolnya meniru. Apa yang dilakukan orang dewasa, pasti anak itu tiru. Maka kalau ibunya suka masak, pasti semua anak perempuan yang lihat ibunya masak waktu masih kecil, dia pasti bisa masak. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Kalau ayahnya waktu masih kecil, anaknya itu diajak pergi ke kantor ayahnya, kenal macam-macam dan sebagainya, itu anak mimpinya pasti besar. Saya selalu nanya, kamu pernah nggak ke kantor ayahmu? Nggak pernah. Atau pernah nggak? Pernah waktu masih kecil, sekarang udah nggak pernah lagi. Jadi anak-anak kita itu perlu melihat orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, termasuk juga kalau ke gereja. Saya harus katakan kepada kita di sini, karena saya juga banyak memberikan seminar-seminar di gereja-gereja juga. Ada banyak anak pendeta, anaknya itu malah ateis.
anak pendeta, ya, tapi anak itu tidak tertarik hal kerohanian. Nah sekarang timbul pertanyaan, kenapa? Kenapa anak pendeta nggak tertarik hal kerohanian? Kira-kira tahu nggak? Ayo coba satu orang. Kenapa itu kira-kira? Kenapa takut untuk bicara? Tahu kan ada anak pendeta tidak ada kan? Tapi tidak semuanya ya, tidak semua ya, iya ya, tidak semua. Kenapa anak pendeta nggak suka hal kerohanian? Waktu saya tanya, kenapa kamu nggak suka dengan kerohanian? Saya tidak pernah merasa punya ayah. Maksudnya apa? Ayah saya itu sibuk. Karena anak masih kecil itu ingin sama papanya main bola, tapi papanya sibuk ngurusin jemaat. Akhirnya dia terluka. Makanya dia nggak mau jadi pendeta. Nanti anak saya seperti saya lagi, terluka. Tapi kalau pendeta kasih waktu pada anaknya, makanya jemaat juga jangan terlalu untuk pendetanya. Kasihan, ya kasih waktu. Tapi di sini enggak kan? Ya kan? Nah itu di sana. Oke. Sekarang 12 sampai 18 tahun. Nah ini juga saya pernah punya pasien umur 12 tahun. Dia senang dengan sejenis G. Nah ini saya sampaikan kepada anak-anak perempuan ya, adik-adiknya. Jangan pernah kamu disentuh ya. Ya, jangan. Ibu-ibu harus kasih tahu, Bu. Dan jangan pernah anak kita tidur di rumah omnya, bla bla. Jangan. Ini sudah banyak kasus. Jadi anak itu tuh hanya bisa disentuh sama siapa? Orang tua. Satu, bener, orang tuanya. Jangan, ommu pun nggak boleh kamu yang menyentuh kamu. Nggak boleh. Jadi ada keluarga itu nginep di rumah omnya dan dia mengalami pelecehan. Anak kecil bisa seperti ini. Ketika dia mengalami pelecehan, apa yang terjadi? Dia kan bingung kan? Dia kaget. Tapi dia mau ngomong juga tidak tahu. Dunia ini sudah semakin berdosa. Semakin berdosa. Karena apa? Karena anak remaja, apalagi tahu ya viral ya, umur berapa itu yang di YouTube itu 12 tahun dengan berapa tahun tuh? Yang anak SMP itu menikah, yang di Lombok itu. Tahu ya? Bayangin itu. Kenapa bisa seperti itu? Pernah kepikir? Kenapa mereka bisa seperti itu? Menikah itu? Kira-kira kenapa? Satu, peluang bebas. Yang kedua, sudah nonton film porno anak laki-laki itu. Itu pasti. Contohnya begini, saya punya pasien. Dia dibawa ke polisi. Ya, dibawa ke polisi umur 16 tahun. Lalu, kan belum 17 tahun kan masih bawa orang tua kan? Bawa polisi. Nah, karena masih 16 tahun, dia dirujuk ketemu sama saya di rumah sakit. Dia melakukan pelecehan. Saya nggak tanya, kamu nonton film porno ya? Nggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya begini, kamu pertama kali nonton film porno umur berapa? Umur ya 10-12 tahun. Oke, bagus. Kamu melakukan yang sekarang terjadi itu terakhir kamu lihat kapan? Hari Selasa. Dilakukan hari apa? Hari Rabu, besoknya. Nggak nunggu lama-lama. Jadi dunia ini sudah semakin gelap. LGBT juga banyak sekali. Jangan lupa di gereja juga ada LGBT loh. Harap tidak ada di sini ya. Tapi saya tahu kok kalau ini LGBT atau tidak. Saya tahu. Bisa saya lihat. Bahasa tubuh ini nggak bisa dibohongin. Apakah dia gay, apakah dia lesbian, apakah dia transgender, semuanya bisa. Semuanya bisa. Tapi untuk memastikan kita tes dia. Ayo, silakan. Baru ketahuan lebih jelas lagi. Nggak bisa dibohongin. Mau saya tes kita? Satu aja waktunya ya. Satu aja boleh ya. Misalnya nih. Ini siapa namanya? Clara. Clara kalau
Ibu minta kamu gambar apa? Gambar bunga. Oke. Kalau ibu saya suruh gambar apa, Bu? Pemandangan. Nah, tahu nggak artinya kenapa ibu bilang pemandangan? Saya kasih tahu jawabannya ya. Ibu ini sudah lelah, jadi cocok retreat. Oke. Jadi kita sudah lewat. Jadi ini 12 sampai 18. Di situ ada krisis namanya ya, krisis identitas. Jadi kalau anak remaja itu tahu perannya dan dia tahu kalau dia laki-laki perannya dan semuanya, maka dia akan melewati masa yang masa remajanya bagus. Makanya situ ada explore personality identity dan self-nya ya. 1840 ada di antara kita. Nah, ini diharapkan 1840 itu sudah menikah. Di situ ada apa? Love. Ya, ada relasi dan ada komitmen. Berikutnya. Nah, ini saya di level 7. Jadi jangan lupa, level 8 itu 65 sampai Tuhan manggil. Ya, gerbongnya. Saya ada di gerbong 7, suami saya di gerbong 8. Oke? Umur 40 sampai 65 kita sudah masuk fase generativity. Artinya kita sudah memberikan kontribusi kepada generasi kita yang di depan. Seperti ini, kita memberi nasihat. Kalau kita tidak melakukan, kita akan stagnan. Kita merasa gagal. Kita merasa gagal lah. Lalu yang terakhir nih, 65 tahun sampai ke sana, dia sudah punya namanya ego integrity. Artinya dia menjadi teladan, dia bangga dengan dirinya, dia punya integritas. Tapi kalau dia tidak memiliki integritas dan juga confident dan semuanya itu, dia akan desperate. Dia akan kecewa, dia merasa gagal dan sebagainya. Nah, ini fase-fase ini, krisis-krisis ini harus bisa diatasi. Ya, harus bisa diatasi. Kalau tidak, maka ini akan membawa dia kepada gejala depresi nantinya. Next. Nah, sekarang tanda kasih Tuhan di keluarga. Saling mengasihi satu dengan lain, pengampunan, berdoa memuji Tuhan, ada damai sejahtera. Nah, ini ada muncul kata apa? Forgiveness. Apakah suami istri pernah nggak berkonflik? Pasti. Yes. Ya. Biasanya suami istri konflik gara-gara apa? Uang. Oke, apa lagi? Oh enggak, kalau bilang uang ada. Apa lagi? Hah? Anak. Oke, apa lagi? Beda pendapat. Yes. Jadi sebenarnya sudah juga diteliti. Kenapa suami istri konflik? Masalahnya miskomunikasi. Ah, itu dia. Kenapa miskomunikasi? Itu bicara tentang apa? Ego. Ego kan? Oke. Maka Tuhan minta kita punya hati yang besar untuk mengampuni. Maka kita mengatakan kita harus mengampuni pasangan kita 70 kali 7 kali. Artinya tak terhingga. Karena Tuhan juga mengampuni kita. Jadi rumah tangga akan bahagia ketika ada forgiveness. Ada love di dalamnya. Next. Nah, sekarang menghadirkan Tuhan. Bagaimana supaya rumah tangga kita menjadi heaven? Seperti kemarin kita dengar khotbah, ketika Allah ada di dalam rumah tangga kita, maka itu adalah heaven. Setuju ya? Jadi surga sebenarnya memang akan ada di sana, tapi kita sudah menikmati surganya, itu dia tesnya. Ingat ya, surgawi itu bicara tentang rasa, dan kita bisa menikmati ketika menghadirkan Yesus. Saling mendukung, oke? Lalu menjadi teladan, lalu membiasakan membaca firman Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, firman itu hidup. Benar ya? Kalau kita mau hidup ini jauh dari sakit penyakit, usahakan membaca Alkitab. Bahkan yang saya mendapatkan penelitian itu, kalau kita melatih diri membaca Alkitab 1-2 jam setiap hari, meditasi sama Tuhan, maka kekuatan yang Tuhan transfer pada kita luar biasa. Dan juga untuk adik-adik ya, sebelum pergi ke sekolah doa dulu.
Tuhan Yesus tolong saya. Lalu berikutnya apa? Tuhan bikin saya pinter. Lihat, anak-anak Tuhan minta pinter. Bikin saya Tuhan pinter dengan cara rajin belajar, nggak suka main HP. Nah itu. Oke? Next. Nah sekarang tantangannya apa? Beda pendapat, betul? Waktu terbatas, tekanan hidup, makanya kita keluar cari uang. Namun kasih Tuhan memampukan kita. Jadi semua itu akan terjadi, tapi kalau ada Tuhan, Tuhan menolong. Oleh sebab itu lihat gambar berikutnya. Nah ini terjadi orang sibuk gitu kan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang. Bener ya? Yang nulis lagu itu siapa? John Sung dari Tiongkok. Siapa yang dicari Yesus? Saya. Tuhan nggak cari uang kita cari uang. Tuhan cari kita. Kalau gitu ketemunya di mana? Bisa kita cari uang. Tuhan cari kita. Ketemunya di mana? Ketemunya di rumah sakit. Ya kan? Setelah sakit dia Tuhan. Next. Oke, ini juga sedang terjadi. Orang jadi antisosial. Next. Nah, kita orang tua peran kita apa? Menjadi terang dan garam. Menunjukkan kasih Yesus dengan tindakan, mengampuni, membangun komunikasi, menguatkan anggota keluarga. Ya, nanti saya jelaskan lebih jauh ya dalam 5 of love. Next. Garam. Garam sedikit bagus? Bagus. Garam banyak bagus? Hipertensi. Punya istri 1 bagus? Bagus. Punya istri 2 bagus? Itu namanya. Punya 2 katanya mampus. Betul, mampus. Betul. Saya juga punya pasien seperti itu. Jadi dia punya rumah banyak, lalu istrinya lebih dari 1, tapi diam-diam habis hartanya. Dan itu disebut oleh Alkitab orang bodoh. Nah, berikutnya terang. Lihat, gelap. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau malam-malam, misalnya kita nanti malam, ini kan gelap, betul ya? Gelap itu bagaimana caranya supaya hilang? Menyalakan lampu. Hebat ya? Menyalakan lampu. Oke, sekarang pakai imajinasi. Kalau ada lampu, oke, ada bayang-bayangnya, betul ya? Misalnya kita ada lampu, ada bayangnya kan? Betul nggak? Ada bayang kita kan? Nah sekarang pertanyaan, kapan bayangan itu hilang? Enggak, tetap lampunya nyala. Kan ada lampu nyala, kalau kita tahu ada bayang-bayang kita kan? Nah kapan bayang-bayang kita ini hilang? Hah? Enggak, lampunya tetap nyala. Nah, ini ada lampu terang, terus kita agak jauh kan kelihatan bayang-bayang kita nih. Nah kapan bayang-bayang kita hilang? Oh, ini Oke, saya bantu ya. Lampu terang, ada bayangan kita dari jauh. Kapan bayangan kita hilang? Ketika kita dekat terang itu. Oke, artinya gini. Kapan kita, ya, perbuatan-perbuatan yang gak baik itu, jadi gini, orang kalau dekat dengan Yesus takut gak berbuat dosa? Takut kan? Takut. Nah kalau orang jauh dari Yesus, takut gak berbuat dosa? Nggak takut. Makanya ketika orang berbuat dosa, tanya, kamu baca Alkitab nggak? Jawabannya apa? Nggak baca Alkitab. Orang kalau sudah berbuat dosa, nggak mau lagi baca Alkitab. Jadi saya menangani pasien saya mudah. Aduh, saya takut. Kalau dia Kristen ya. Saya takut apa? Ya saya takut aja. Terus katanya, ibu boleh tahu agamanya apa? Kristen. Ibu tadi pagi baca Alkitab enggak? Enggak. Kemarinnya bu? Enggak. Ya udah bu, gini aja. Ibu pulang aja, baca Alkitab dulu bu. Ya, baca Alkitab seminggu ketemu sama saya. Datang lagi, gimana bu? Ya sekarang hati saya tenang. Gampang ya sembuh ya?
Gampang. Ya, karena Yesus adalah obat segala obat. Oke, kita harus jadi terang. Next. Dampak kalau kasih Tuhan ada keluarga kita menjadi kesaksian, teman-teman tetangga-tetangga kita juga lihat. Wah, makanya ketika, jangan lupa loh, kita punya negara ASEAN ada berapa negara? 10. Tingkat perceraian paling tinggi negara mana? Indonesia. Betul, Indonesia. Juara 1. Dia juara 1 nama negatif. Lalu perceraian paling tinggi di mana? Di sini di Jawa Barat. Perceraian di sini. Nah, ketika mereka seperti itu, kita langgeng sampai nenek kakek mesra terus, orang kan terpesona. Kok bisa ya? Bisa dong, ada Yesus. Kita bisa menginjili. Next. Nah ini, ya keluarga bahagia. Berikutnya, endingnya. Tuhan rindu setiap keluarga hidup dalam kasih-Nya, mulai dari ayah ibu. Kalau suami istri suka baca Alkitab, suami istri mesra, gimana anak-anaknya? Kesehatan emosi anak itu nomor 1. Kalau anak happy, di sekolah pasti pintar. Tapi kalau anak pintar, tapi emosinya terluka, di sekolah dia bengong. Maka nilainya turun karena nggak bisa konsentrasi. Jadi mudah bikin anak-anak kita pintar. Mudah sekali, tergantung ayah ibu. Makanya pentingnya konseling pranikah. Nih kalian menikah tuh apa nih? Oh saya menikah mau punya anak. Udah, nggak jadi, saya nggak mau berkati. Karena tidak ada pernikahan jamin punya anak, betul atau betul? Betul. Jadi harus dicek juga. Nih kalian mau nikah tuh apa? Iya Pak Pendeta, aku pengen punya anak. Gitu. Udah saya nggak akan berkati. Udah pelan-pelan. Nah berikutnya tanya, kalian mau menikah atau apa? Iya Pak Pendeta, kan aku umurku sudah waktunya menikah Pak. Jadi saya mau menikah. Aduh udah jawab pelan-pelan. Ini bahaya nih, pasti nggak benar nih. Tapi ketika dikatakan Pak Pendeta kan mau menikah, tujuannya apa? Saya mau melayani Pak Pendeta supaya kita lebih bagus, bisa lebih maksimal. Oh ya oke. Kamu usahakan saya berkati. Jadi pernikahan itu membuat orang harus lebih bahagia. Jadi ingat ya, kalau orang tidak menjadi lebih bahagia, nggak usah menikah. Saya setuju. Kira-kira setuju nggak ini? Setuju. Setuju ya? Setuju ya? Ingat ya. Jadi nanti kalau Anda ya, ini penatua ya, kayak apa namanya? Bukan, ya betul. Mas Nando apa jabatannya? Sebagai penginjil. Penginjil. Jadi kamu sampaikan kepada nanti kamu, saya menikahimu untuk membahagiakanmu. Kalau nggak, buat apa saya menikahin kamu? Oh. Gitu. Nah kalau seperti itu apa yang terjadi? Pengadilan agama tutup. Karena nggak ada perceraian. Jadi harus datangnya dari siapa? Dari laki-laki. Aku akan melindungimu, akan membahagiakanmu, aku rela mati bagimu. Kan itu benar kan? Benar kan? Kan Yesus kan mati kan untuk kita kan? Jangan lupa loh, semua laki-laki di sini harus seperti Yesus. Kalau enggak, udah nggak usah jadi orang Kristen deh. Nggak usah kita retreat. Yesus mati untuk jemaatnya, maka suami harus rela mati bagi keluarganya. Amin. Amin. Itu ya. Karena itu firman Tuhan juga. Nah kalau seperti itu, maka kita nggak pernah sakit. Jangan lupa, penyakit manusia itu dimulai dari mana? Pikiran, betul. Pikiran itu namanya psikosomatis. Jadi mulai sekarang tidak boleh sakit. Kalau sakit pasti pikirannya itu macam-macam, overthinking, bla-bla. Ya, iya pikirin. Padahal kata Tuhan jangan kamu khawatir. Ya kan? Next. Nah kalau seperti ini keluarga kita, pasti anak-anak kita menjadi presiden semuanya itu. Amin. Karena didoain sama orang tuanya. Aduh, lihat wajah anak-anaknya itu. Ya kan, gak ada yang stres, tenang gitu. Next. Nah, terakhir.
Selesai. Kamu setuju kan Bapak Mama mau berdoa dulu kan? Ya kan? Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih Engkau mengajari kami Tuhan firman-Mu bahwa hidup di dalam kebersihan itu tidak sulit, tetapi kami yang membuat dunia ini jadi sulit, hidup kami jadi sulit. Tuhan, biarlah Kau melembutkan hati kami menyembah Tuhan Yesus, sehingga sukacita, damai yang abadi itu hadir di dalam hati dan keluarga kami, sehingga melalui keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang mengikutnya. Sempurnakan Tuhan semua yang hamba-Mu sampaikan, dan di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan meresponi. Kita akan nyanyikan satu pujian. Adakah Engkau mengasihi Tuhan di nomor 18.